人生に絶望する俺が開いたの。ん？ Daylight, shade of light, so you won't disappear, 'cause I know where you belong. Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari anime Isekai Decade. Video ini jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton video part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, sebelumnya Yuya memutuskan untuk menghadapi masa lalunya, menyelamatkan Akademi OC atas serangan geng Red Ogre. Hidupnya sudahlah benar-benar sangat berubah, kini dia dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Cerita pun berpindah setelahnya ke kerajaan Alseria di ruang audiens sang raja. Terlihat Komandan Owen menghadap ke sang raja Alseria sesampainya dia kembali. Sang raja pun kemudian memintanya untuk menceritakan semuanya tentang penyamatan Lexia, dan sang Komandan Owen pun kemudian menceritakannya, yang mana intinya dia diselamatkan oleh orang luar bernama Tenjo Yuya yang tinggal di sarang iblis. Sebuah nama yang memang sangat asing bahkan untuk sang raja, sehingga dia berpikir jika mungkin dia itu memang berasal dari dunia luar, lebih mengarah ke sebuah kerajaan tidak dikenal baginya. Komandan Owen pun kemudian lanjut menjelaskan jika bagaimanapun Yuya itu dapatlah dipercaya dan memberitahu sang raja jika dia akan datang dalam waktu 2 minggu untuk bertemu. Sang raja pun tidaklah peduli karena pikirannya teralihkan ke hal yang lain. Dia pun tiba-tiba bertanya apakah Yuya itu melamar Lexia, membuat Owen sangat terkejut, dan dia pun akhirnya keceplosan mengatakan jika sebenarnya Lexia lah yang melamarnya. Sang raja pun murka mendengar itu dan kemudian mengeluarkan pusaka negaranya. Dia ingin menghabisi Yuya secepatnya, sehingga dia pun kemudian menyuruh Owen untuk segera membawanya datang. Beralih ke sisi Yuya, dia sendiri saat ini sedang berada di dunia Isekai. Dia bertemu dengan Raja Aok berlevel 600 yang mana statusnya jelas tidak normal. Meskipun begitu juga, Yuya tetaplah dapat menghabisinya dengan mudah seperti biasa. Dan dia pun merasa aneh untuk sesaat setelahnya karena merasa sedang dibicarakan. Dia sendiri saat ini berada cukup jauh dari rumah dunia Isekai untuk menjelajah, dan kemudian tiba-tiba seekor anak anjing pun muncul di depannya. Anak anjing itu terlihat menggemaskan dengan tubuhnya terluka parah. Yuya pun kemudian segera mencari ramuan untuk menyembuhkannya di item box dan menemukan satu yang dapat digunakan, yaitu ramuan penyembuh sempurna. Yuya pun kemudian memberikan ramuan itu pada sang anak anjing, meyakinkannya jika tidak memiliki niatan buruk, dan sang anjing pun akhirnya mendekatinya dan kemudian meminum ramuan penyembuhnya. Tubuhnya pun bersinar setelahnya menunjukkan efeknya bekerja, dan dalam sekejap mata semua luka anak anjing itu pun menghilang. Melihat itu pun Yuya sangat terkejut, meskipun dia tentu juga merasa lega karena obatnya efektif. Sang anjing pun menjadi sangat menyukai Yuya secara alami dan dia pun terus mengikutinya. Yuya pun kemudian bertanya kepada sang anjing mengapa sendirian, apakah sedang nyasar, dan sang anjing pun menggelengkan kepalanya seolah mengerti perkataan Yuya. Yuya pun kemudian bertanya lagi apakah memang selalu sendirian seperti itu, dan sang anjing pun mengangguk. Yuya pun melihat sekilas bayangan masa lalu darinya, sehingga dia pun kemudian langsung mengajaknya untuk ikut bersamanya saja kalau begitu. Sang anjing pun sangat senang dan kemudian langsung menjilati Yuya. Dan sistem pun tiba-tiba membunyikan pengumuman setelahnya memberikan selamat kepada Yuya telah mendapatkan skill penjinak. Sesuai dengan namanya, itu adalah skill yang dapat menjinakkan monster, sehingga itu artinya anjing kecil itu pasti bukanlah anjing biasa seperti hewan peliharaan, karena itu tidaklah termasuk dalam kategori monster. Yuya pun kemudian mencoba memeriksanya dengan skill penilaian, dan benar saja ternyata anjing tersebut bukanlah anjing biasa melainkan Black Fenrir. Levelnya sangatlah tinggi mencapai 500 dengan angka status luar biasa di angka 10.000 dengan kelincahan paling menonjol di angka 15.000. Jelas saja mengetahui itu Yuya sangatlah terkejut karena bahkan levelnya saja tidak lebih dari setengahnya. Yuya sendiri hanyalah berlevel 235 saja, namun begitulah tetap saja sang anjing menerimanya. Dan singkat cerita, Yuya pun kemudian kembali ke bumi setelahnya karena dia masih harus menjalani kehidupan akademi. Dia datang ke sekolah seperti biasa dan dia pun kemudian bertanya kepada teman-temannya di manakah bisa menemukan toko peliharaan karena ingin memberi hadiah untuk Black Fenrir. Bagaimanapun juga penampilannya lebihlah mirip dengan anjing sehingga Yuya pun memperlakukannya layaknya anjing. Dan sepulangnya sekolah, Ryo, Shingo, Kaede, dan Yukine pun kemudian pergi ke distrik pembelanjaan untuk menemani Yuya.
Mereka pun masuk ke toko peliharaan bernama Toko Peli dan mulai melihat-lihat barang seperti biasa. Kaede pun kemudian bertanya memangnya siapa nama anjing barunya, dan Yuya pun menjawab namanya adalah Nike. Kaede yang salah mendengar mengira adalah Nike atau Ksatria menjadi terpana karena menurutnya itu cukuplah keren, dan Yuya pun hanya tersenyum menanggapinya. Singkat cerita, seusai memilih hadiah, Yuya pun kemudian kembali pulang. Black Fenrir yang ternyata Yuya bawa pulang pun menyambutnya dan langsung berlari mendekat. Pada dasarnya Yuya memberinya nama Nike, namun karena sulit diucapkan kita panggil saja dia Vel. Yuya pun kemudian mengelus kepalanya. Dia pun menyisir bulu-bulunya dan kemudian memberitahunya jika mempunyai hadiah untuknya. Dia pun memasangkan sebuah kalung berwarna putih dan Vel pun nampak senang. Yuya pun kemudian membawanya keluar untuk berjalan-jalan dan Vel pun menggonggong sangat senang. Mereka berjalan-jalan di sekitar kota dengan normal dan sesekali saling bertegur sapa dengan orang-orang lainnya yang juga membawa binatang peliharaan. Juga Yuya masihlah saja menarik perhatian para gadis seperti biasa, namun itu juga tidak menjadi masalah. Vel jugalah benar-benar sangat patuh, tidak banyak tingkah sehingga semuanya berjalan lancar. Dia juga tidak takut sama sekali meski di kerumunan massa, membuat Yuya merasa lega. Dan sehabisnya jalan-jalan, mereka pun kemudian pergi ke dunia isekai menghabiskan waktu bersama berburu, dan di sana Vel barulah menunjukkan kemampuannya. Dia membantai para monster, membuat Yuya sangat terkejut karena baru saja di bumi dia benar-benar seperti anjing peliharaan. Dan begitulah keseharian Yuya yang sangat menyenangkan pun terus berlanjut. Setiap pulang sekolah, Yuya selalu mengajak Vel jalan-jalan di kota hingga akhirnya setelah beberapa hari Vel pun mulai hafal rutenya. Dan entah mengapa dari hari ke hari gadis-gadis menjadi lebih sering datang ke tempat Yuya biasa berjalan-jalan. Dia bingung tentang itu meskipun jelas saja alasannya adalah dikarenakan dia sendiri. Dan di tengah kerumunan tersebut, seseorang yang tidak asing kemudian memanggilnya. Dia adalah Kaori yang mengatakan jika hanya kebetulan sedang lewat saja seusai berbelanja. Dan pandangannya pun tertuju pada Vel setelahnya yang terlihat menggemaskan. Kaori pun bertanya pada Yuya siapa itu, dan Yuya pun menjawab dia adalah Vel, keluarga baru. Kaori pun bertanya apakah boleh memegangnya, dan Vel pun mengangguk senang karena dia pejantan. Kaori pun kemudian mengelus-elus kepalanya mengucapkan salam kenal, merasa gemas kepadanya. Yuya pun ikut senang melihat mereka, dan Kaori pun tiba-tiba bertanya jenis anjing apa Vel itu. Yuya pun bingung karena tidak mungkin menjawab dia adalah jenis Black Fenrir, sehingga dia pun menjawab tidak tahu, hanya kebetulan menemukannya saja saat dia nyasar. Begitukah? Tapi dia sangat beruntung ditemukan olehmu, balas Kaori, dan Yuya pun tampak malu-malu sementara para gadis merasa patah hati melihat kemesraan mereka. Dan diantaranya pun kemudian muncul satu orang lagi kenalan Yuya berarah-arah. Dia tidak lain adalah Miu yang kemudian langsung memanggil Yuya, membuatnya sangat terkejut. Dia pun mengucapkan salam seperti biasa, lama tidak jumpa, dan Yuya pun juga membalas senang bertemu denganmu lagi. Yuya pun bertanya apa yang dia lakukan, dan Miu pun menjawab jika sedang jogging santai saja karena dekat dengan rumah. Dan jelas saja Miu menarik kerumunan massa karena dia adalah model yang sangat cantik, sangat terkenal. Kaori yang cemburu pun bertanya siapa gadis itu, dan Yuya pun kemudian memperkenalkannya. Dia adalah Miu, model yang dulu dia temui saat mengambil foto. Yuya pun kemudian juga memperkenalkan Kaori dan Vel pada Miu. Miu pun kemudian menyapa Kaori dengan normal, namun berbeda dengannya Kaori tampak gugup. Kerumunan massa pun kemudian semakin besar setelahnya sehingga Miu pun ingin segera pergi. Miu pun kemudian berbisik bertanya pada Yuya apakah memang sering jalan-jalan di sekitar sini, dan Yuya pun menjawab iya karena sekaligus menemani Vel jalan-jalan. Miu pun bertanya lagi apakah itu artinya seterusnya juga akan sering lewat, dan Yuya pun menjawab mungkin iya. Miu pun tertawa senang mendengarnya, dan Yuya pun bingung. Miu pun berpamitan pergi dulu setelahnya, dan Yuya pun hanya terdiam. Dia tidaklah menyangka akan bertemu dengannya, dan dia pun tersentak karena lupa bertanya tentang foto terakhir dalam majalah. Di sisi lainnya, Kaori yang mulai panas pun kemudian bertanya pada Yuya mengapa dia terlihat begitu dekat dengan Miu. Yuya pun menjawab jika itu hanya karena dia sudah banyak membantunya saja. Kaori pun teringat dengan perkataan Kaede, dan dia pun kemudian bertanya pada Yuya apakah dia pacarnya, dan Yuya pun menjawab tidak. Buktinya aku saja ketemu dengannya di sini secara kebetulan saja. Miu-san itu orang yang sangat hebat, aku tidaklah pantas untuknya, balas Yuya.
Yuya pun kemudian bertanya memangnya kenapa, dan wajah Kaori pun memerah dengan sendirinya. Dia salah tingkah secara alami, dan sementara itu Vel tiba-tiba melolong melihat seseorang yang lewat. Dia pun memberontak turun dari Kaori, membuatnya bingung begitu dengan Yuya. Dan benar saja sesaat setelahnya aksi kejahatan terjadi. Pria tersebut menjamret tas seorang nenek-nenek. Seseorang pun mencoba menghentikannya, namun jambret itu langsung menyerangnya dengan pisau, membuat seseorang itu ketakutan. Vel pun kemudian langsung mengejarnya, sementara Kaori mendekati nenek korban jambret untuk memastikan keadaannya. Kaori pun membantunya berdiri, sementara Vel kemudian melompat menggigit punggung sang jambret. Jambret itu pun kemudian melawan melemparnya, namun jelas saja Vel mampu menahan lesatannya dengan mudah. Jambret itu pun sangat marah, ingin segera membunuhnya, namun tepat sesaat setelahnya Yuya sudah sampai tepat di depan wajahnya melayangkan tinjuan. Jambret itu pun tersungkur, dan Yuya pun kemudian langsung mengunci pergerakannya. Masalah pun terselesaikan, nampaknya jambret itu kemudian diserahkan ke polisi. Nenek korban jambret pun berterima kasih, dan Yuya pun kemudian bertanya apakah ada yang terluka. Nenek pun menjawab tidak masalah, selama tasnya aman karena itu adalah pemberian cucunya. Dan mendengar itu pun Yuya tersentak, teringat dengan kakeknya. Nenek, saya rasa cucu nenek mungkin akan lebih khawatir kalau nenek terluka. Jadi hati-hatilah, ucap Yuya. Nenek itu pun mengucapkan terima kasihnya sekali lagi sebelum kemudian pergi. Yuya pun kemudian berjalan santai dengan Kaori, dan dia pun kemudian tiba-tiba berhenti melangkah. Yuya-san, yang kau bilang ke nenek tadi sepertinya akan ada orang yang mungkin juga akan mengkhawatirkanmu, ucapnya. Yuya pun terkejut mendengarnya karena merasa tidak ada orang lain selain kakeknya yang akan peduli kepadanya. Dia pun bertanya-tanya memangnya ada orang seperti itu, dan Kaori pun kemudian mengatakan jika dialah orangnya. Akulah yang khawatir tentang kejadian kemarin juga saat di akademi. Jadi tolong hati-hatilah, ucapnya, dan Yuya pun terdiam. Keduanya saling menatap satu sama lain di bawah langit yang cerah, benar-benar suasana romantis. Namun sayangnya Vel kemudian mengganggunya, menarik kaki Yuya. Dia seolah ingin mengatakan jika dia juga khawatir, membuat Yuya tersadar jika semuanya memang sudah berubah. Sekarang dia memiliki keluarga baru dan teman yang baik. Begitu juga Miu tentu adalah salah satunya, di mana dia menjadi lebih ingin berjogging supaya dapat bertemu Yuya lagi. Dan setelahnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing karena hari yang sudah semakin gelap. Seperti biasa Yuya pun kemudian pergi ke dunia isekai bersama Vel setelahnya memburu monster. Penjelajahan pun menjadi lebih seru semenjak adanya Vel, dan semakin jauh masuk ke dalam hutan musuh berlevel tinggi lebihlah sering muncul. Dan di hari ini mereka menemukan seekor kristal bir berlevel 630 dengan nilai status sihir, kecepatan, dan intelijen mencapai 15.000 poin. Yuya mengamati monster tersebut diam-diam dari balik semak, namun ternyata sang monster mampu mengetahuinya meskipun sudah menggunakan assimilation. Ya, itu menunjukkan betapa kuatnya monster tersebut. Monster itu pun kemudian membuka serangan menyerutuk Yuya dan Vel, namun keduanya berhasil menghindarinya. Vel pun kemudian membalas mencakar kepala sang monster rusa tersebut yang balik menyundulnya. Bola api pun kemudian tiba-tiba muncul di kepala sang monster rusa, membuat Yuya terkejut meski sebenarnya juga sudah menduga jika dia bisa menggunakan sihir dari statusnya, terlebih lagi juga sudah sering bertemu dengan monster yang bisa menggunakan sihir. Monster rusa pun melepaskan bola api tersebut ke Yuya yang kemudian langsung melompat menghindar. Dan secara mengejutkan sang monster rusa itu pun kemudian teraliri oleh air. Monster rusa itu pun kemudian menembakkan air ke Yuya, membuatnya sangat terkejut karena bahkan monster itu bisa menggunakan dua elemen meski berhasil menghindarinya. Vel pun kemudian buru-buru berlari mendekati Yuya dengan cemas, dan Yuya pun memintanya tenang saja, meyakinkannya jika dia baik-baik saja. Memangnya kenapa kalau dia punya dua jenis elemen sihir? Lagi pula kita di sini jugalah berdua. Serangan lainnya pun kemudian datang lagi. Sang monster rusa menembakkan bola air yang berhasil Yuya dan Vel hindari. Mereka menyebar ke sisi kiri dan kanan. Serangkaian serangan pun dilesatkan oleh sang monster rusa meskipun semuanya berhasil dihindari. Dan setelah serangkaian serangan intens itu pun Yuya akhirnya menyadari sesuatu. Tanduk monster rusa itu ternyata masing-masing memiliki warna yang berbeda. Yang satu adalah merah sedangkan yang satunya adalah biru. Dan Yuya pun yakin jika itu mewakili elemen sihir yang bisa dia gunakan. Merah adalah api sedangkan biru adalah air. Buga rusa tersebut tidaklah bisa mengatasi dua orang sekaligus dari sisi yang berbeda.
Gerakannya akan melambat jika dia tiba-tiba berpindah ke sisi yang lain. Itu jugalah kelemahan terbesarnya yang Yuya temukan. Dia pun kemudian meminta Vel untuk menyerang dari sisi kiri, dan benar saja ada sedikit celah terlihat saat sang monster rusa mengalihkan pandangannya ke Vel. Rusa itu pun kemudian menembakkan air membalasnya hingga akhirnya seluruh area tertutup oleh debu akibat serangan demi serangan yang begitu intens. Sang monster rusa pun terlihat pelongo-pelongo mencari keberadaan Yuya dan Vel, dan kemudian ketika dia menoleh ke arah kanan, Yuya pun mengambil kesempatan melemparkan tombak dari arah kiri, dan benar saja sang monster rusa terlambat bereaksi, tombak Yuya pun menembus tubuhnya. Rusa itu pun tewas dan sistem pun kemudian mengumumkan kenaikan level Yuya. Juga dia mendapatkan beberapa skill dari monster rusa tersebut berupa harmoni jiwa raga dan penguatan pikiran. Beberapa item drop seperti bulu rusa kristal, daging, dan juga batu sihir sebanyak 5 biji. Ada juga tanduk rusa yang dapat digunakan sebagai bahan senjata sihir. Juga ada lagi satu hal yang sangat aneh, yaitu set mandian terbuka portable super mewah. Benar-benar sangat random, jelas membuat Yuya sangat terkejut karena sebelumnya juga sudah sering mendapatkan alat-alat mandi sebagai item drop seperti sikat, sabun, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga itu bukanlah hal yang buruk. Yuya pun kemudian mencobanya, dan benar saja item tersebut benar-benar memunculkan sebuah pemandian air panas. Lebih dari itu, efek dan sensasinya juga bisa diubah sesuka hati kapan saja, di mana saja. Yuya pun menjadi tergoda, dan dia pun kemudian mandi tidak peduli jika masih berada di wilayah hutan berbahaya. Dan untungnya sistem itu sendiri bisa menciptakan semacam ilusi seperti tirai transparan, sehingga itulah pemandian tersebut tidak akan terlihat dari luar. Yuya pun menikmati waktu mandinya karena dia sudah sangat lama tidak mandi di pemandian air panas akibat tubuhnya yang bertambah tinggi. Bak rumahnya sudahlah tidak muat oleh karena itu. Dan memikirkan perubahannya tersebut, Yuya pun menjadi teringat dengan dirinya dulu saat pertama kali menemukan gerbang isekai. Dia penasaran tentang mengapa kakeknya mengumpulkan barang-barang antik. Juga mulai bertanya-tanya siapa kakeknya itu sebenarnya, meskipun pada akhirnya juga tidak menemukan jawabannya. Waktu pun cepat berlalu, Yuya akhirnya sudah cukup puas. Dia pun segera bergegas kembali karena hari yang sudah mulai gelap. Dia menggunakan peta sebagai petunjuk arah sehingga tidak tersesat, namun di tengah jalan tiba-tiba perhatian Vel teralihkan. Yuya pun kemudian segera mengejarnya, bertanya ada apa, namun tak menemukan apapun. Hanyalah ada sebuah tebing biasa saja di depannya. Yuya pun bingung tentang apa yang sebenarnya Vel rasakan, dan tiba-tiba sistem pun kemudian mengaktifkan kemampuan peningkatan panca indera secara otomatis. Tebing di depannya pun runtuh seolah menunjukkan itu palsu, dan sebuah gua pun terlihat setelahnya. Di balik runtuhnya tebing tersebut jelas membuatnya sangat terkejut. Sebelumnya saat dalam perjalanan kembali setelah mengalahkan rusa 2 elemen, Vel menemukan sebuah gua tersembunyi. Karena penasaran, Yuya pun kemudian masuk ke dalamnya, menemukan jika nuansa di dalamnya benar-benar seperti buatan manusia karena terdapat obor yang menyinari gua di sepanjang jalan. Sejauh mata memandang tidaklah ada satupun monster yang terlihat, namun entah mengapa Vel tampak sangat waspada. Yuya pun menjadi semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Mereka pun terus menyusuri gua hingga akhirnya menemukan sebuah ruang yang cukup luas setelah jalan tangga setapak. Sekilas terlihat layaknya seperti gua biasa saja, namun tak mengapa tiba-tiba Vel langsung berlari begitu sampai. Yuya yang cemas pun segera mengejarnya, dan dia pun menemukan sebuah tengkorak. Jelas saja Yuya terkejut melihatnya, namun dia juga tidak terlalu takut karena itu bukanlah monster. Dia hanya berpikir jika itu mungkin adalah tengkorak orang yang kebetulan tewas di gua saja. Yuya pun kemudian mencoba memeriksa jasadnya dan menemukan sebuah buku catatan orang tersebut yang mengaku diri sebagai petapa. Buku itu menceritakan kisah hidupnya yang mana dulu dia berhasil menguasai sihir, seni ilmu pedang, memasak, mengukir, menempa, dan segala hal yang diimpikan manusia. Merasa sudah tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, petapa itu kemudian mencoba pergi ke alam dewa. Dan dia pun mendapatkan sambutan yang sangat baik dari sang dewa agung, bahkan ditawari untuk menjadi dewa baru karena kekuatan dan bakatnya yang terlalu luar biasa sebagai seorang manusia. Dewa agung itu menawarkan keabadian yang merupakan puncak keinginan manusia, namun sang petapa menolak karena ingin meninggal sebagai manusia. Dia dianggap bodoh oleh karena itu, namun bagaimanapun juga itulah keputusannya.
Dan jika kau pembaca menemukan buku ini, artinya kau sanggup untuk bertahan di gua iblis agung. Butuh kekuatan yang besar untuk sampai di sini, apalagi dalam kadar manusia. Kau mungkin juga akan ditakuti oleh orang-orang di sekitarmu seperti apa yang terjadi pada diriku. Aku mungkin telah gagal, tapi gua harap jalan yang dirimu tempuh berbeda denganku. Begitulah apa yang tertulis dalam buku catatan sang petapa. Yuya pun terdiam sejenak, menyadari betapa kesepiannya dia, sama seperti dengan dirinya yang dulu sebelum naik level. Dan Yuya pun kemudian lanjut membaca dan menemukan jika pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh sang petapa adalah dia berharap pembaca yang menemukan buku catatannya berhasil mendapatkan teman, kekasih, atau siapapun yang tetap setia, karena itu adalah hal yang tidak bisa dilakukannya juga dia sesalkan. Kau pasti bisa, tidak perlu terburu-buru. Jangan pernah berhenti, teruslah berlari menghadapi dunia ini, ucap sang petapa dalam buku catatan. Kata-kata tersebut juga tidak asing bagi Yuya karena dulu pernah diucapkan oleh kakeknya. Isi buku catatan tersebut berakhir sampai situ saja, namun tiba-tiba sebuah tulisan kemudian muncul lagi ketika Yuya membalik ke halaman. Sebagai terima kasih sudah membaca ceritaku, akan kutinggalkan sesuatu yang kau ingin tahu dari buku ini, ucapnya. Yuya pun bingung kenapa bisa seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Satu hal pun terlintas dalam pikirannya, jika mungkin ingin belajar sihir, dan benar saja itulah yang kemudian tertulis dalam buku. Suatu kebetulan yang sangat tidak normal jelas membuat Yuya semakin terkejut. Buku itu pun tiba-tiba bersinar dan kemudian terbang ke atas seperti ada reaksi sihir. Perubahan besar pun terjadi setelahnya ketika buku tersebut terjatuh kembali seusai reaksi sihir tersebut. Yuya pun mencoba membacanya lagi dan benar saja buku itu setelah sepenuhnya berubah menjadi sebuah buku sihir. Semua teori sihir ada di dalamnya. Yuya pun mulai membaca dan tulisan-tulisan aneh pun masih saja bermunculan, benar-benar seperti sedang mengobrol. Petapa itu bilang jika Yuya pasti dapat belajar banyak dari buku tersebut dan menegaskan, tapi sayangnya kondisinya yang sekarang tidak memungkinkan jika hanya belajar dari membaca saja. Yuya pun merasa jika mungkin memanglah benar seperti itu, merasa rendah diri seperti biasa, dan sang petapa pun menegaskan bukanlah itu yang dia maksud. Mungkin kau itu bukanlah dari dunia ini. Manusia di dunia ini punya sirkuit dalam tubuh mereka untuk menggunakan sihir. Mudahnya seperti sebuah pembuluh darah. Jadi manusia di dunia ini selain punya sistem sirkulasi darah, mereka juga punya mana yang mengalir dalam tubuh mereka. Dan tanpa mana itu kau tidaklah bisa menggunakan sihir, ucapnya. Yuya pun merasa kecewa mengetahui itu, dan sang petapa pun kemudian menawarkan sirkuit mananya. Lagi pula aku sudahlah tidak hidup di dunia ini, jadi lebih baik kau memanfaatkanku saja. Sesosok roh pun kemudian muncul menggenggam tangan Yuya. Sirkuitku itu bisa dianggap sebagai harta karun dunia, namun akan musnah kalau tidak dipakai. Tapi untungnya sekarang ada kau, ucap roh petapa. Yuya pun merasa tidak enak karena itu suatu hal yang sangat amat kuat, dan sang petapa pun meyakinkannya tidak apa-apa. Suatu hari kau juga akan menjadi orang yang pantas mengemban kekuatan ini. Nikmatilah hidupmu dan bantu aku beristirahat tanpa penyesalan lagi, ucap roh petapa. Proses pemindahan pun terjadi setelahnya. Nampaknya Yuya tertidur dalam proses tersebut sehingga dia pun terkejut ketika pemindahannya selesai. Semuanya benar-benar seperti mimpi untuknya, namun buku catatan yang masih terus melanjutkan percakapan menjelaskan semuanya. Baiklah, sepertinya perpindahannya sudahlah selesai. Jangan khawatir, tubuhmu akan cepatnya bisa menggunakan sihir. Banyak hal yang telah kuutarakan, tapi harapan terbesarku hanyalah semoga kau bahagia. Kau mungkin punya banyak penyesalan, tapi cobalah untuk fokus ke depan. Aku akan sangat senang kalau sirkuit mana dan buku ini dapat membantumu. Jadi kudoakan yang terbaik untukmu. Sang petapa pun mengakhiri percakapan dengan sebuah tanda tangan sang petapa. Yuya pun memberi hormat padanya, begitu juga dengan Vel mengucapkan rasa terima kasih, berdoa supaya dia dapat tenang. Dan jadi apakah petapa itu adalah kakek Yuya itu sendiri? Entah, mungkin saja. Nampaknya dia jugalah orang yang membuat rumah tempat tinggal Yuya di Isekai jika dilihat dari latar dia menulis buku sebelumnya. Apapun itu juga, setelahnya Yuya pun kemudian kembali ke rumah. Dia pun kemudian langsung mencoba teori sihir dalam buku sang petapa, mulai dari bermeditasi. Sihir memanglah hasil dari sebuah imajinasi, tapi sebelum itu setiap orang harus belajar bagaimana merasakan sihir, dan oleh karena itulah meditasi menjadi yang paling efektif. Yuya pun terus mencoba merasakan aliran mana dalam dirinya, dan akhirnya dia pun berhasil menemukan adanya sensasi panas dalam tubuhnya.
Yuya pun bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan aura sihir, dan sistem pun tiba-tiba memberikan pengumuman telah dipelajarinya kemampuan manipulasi sihir. Yuya pun menjadi yakin jika sensasi panas itulah apa yang dimaksud dengan aliran sihir. Dia pun kemudian mencoba mengendalikannya dan dia pun berhasil dengan mudah menciptakan sebuah bola sihir di kedua tangannya. Melihat tuannya yang begitu bersemangat belajar, Vel pun menjadi ingin ikutan. Dia unjuk diri mengeluarkan sihir angin mengitari tubuhnya, dan melihat itu pun Yuya terkejut karena sebelumnya Vel belum pernah menunjukkannya. Jadi mungkin Vel juga baru belajar, namun Yuya juga tidak terlalu ingin memikirkannya karena pada dasarnya Vel memanglah penduduk asli dunia isekai, sehingga wajar saja jika dia mempunyai sirkuit sihir dalam dirinya. Yuya pun kemudian membaca buku lagi untuk menemukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah kau bisa mengontrol sihirnya, sisanya sangatlah mudah. Contohnya, bayangkan diri sedang mengembangkan api dari tanganmu. Mantra diciptakan untuk membantu membulatkan bayangan yang ada di imajinasimu, tapi tidak harus disebutkan. Namun bagaimanapun, mantra itu memang cukup membantu imajinasi. Mungkin memasang nama sendiri untuk sebuah mantra bisa memudahkan ucap tulisan buku. Yuya pun kemudian mulai mencoba membayangkan sesuatu, mengabaikan masalah mantranya. Dia merasa jika membayangkannya saja sudahlah cukup. Biasanya mantra bola api adalah yang paling sering dipelajari di awal-awal, namun Yuya tidaklah melakukannya karena takut terjadi kebakaran. Dan oleh karena itu, sebagai gantinya dia mulai dari bola air. Yuya pun kemudian menamai sihir tersebut dengan water ball, dan benar saja dia berhasil menciptakan pusaran bola air. Dan ternyata di sisi lainnya Vel juga berhasil membuatnya. Yuya pun merasa senang untuk itu, menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Dia ingin belajar lebih banyak mantra sekaligus, namun pertama-tama dia tentu ingin mencoba bola airnya lebih dulu. Yuya pun menembakkan bola airnya tersebut ke arah hutan, dan dia pun menjadi sangat terkejut karena hasilnya di luar nalar. Hutan di depannya hancur dalam sekejap mata, benar-benar hancur yang sangat mengerikan. Yuya pun merasa lega karena untungnya tidak menciptakan bola api yang pasti akan menyebabkan kebakaran luar biasa. Dan begitulah setelahnya Yuya dan Vel terus belajar sihir, dan Shin pun berpindah setelahnya ke ibu kota monster di sebuah area pemukiman yang terletak di pinggiran jalan utama. Di sana terlihat seorang pria berjubah dengan topeng menyelinap, tidak lain adalah kelompok begal yang dulu pernah menyerang Lexia. Dia meraba-raba sebuah tembok bangunan yang mana ternyata adalah pintu masuk tempat di mana anggota guild hitam berkumpul. Jelas di sana penuh akan kejahatan sesuai dengan namanya, bahkan sang begal itu sendiri sebenarnya juga tidak nyaman untuk datang. Namun bagaimanapun juga dia tetaplah tidak memiliki pilihan lain karena keluarga Cornes atau tuannya tidak menginginkan kegagalan lagi. Tanpa banyak bacot lagi, begal itu pun kemudian mendatangi resepsionis mengajukan permintaan pembunuhan. Sang resepsionis pun kemudian memberikan daftar orang yang bisa dia pilih untuk tugas, dan sang begal pun terkejut karena ada satu nama pembunuh yang sangat terkenal. Resepsionis pun menjelaskan jika kebetulan orang itu sedang ada di guild, bertanya apakah ingin menyewanya, dan tanpa pikir panjang sang begal itu pun langsung memilihnya. Sang resepsionis pun kemudian mengantarkan sang begal ke tempat pembunuh tersebut. Sang begal pun kemudian mendatanginya, dan pembunuh itu pun bertanya apakah ada pekerjaan. Sang begal pun berbahasa basi lebih dulu bertanya balik apakah dia yang dijuluki sang pemburu kepala, dan tanpa banyak bacot pembunuh itu pun kemudian langsung melemparkan benang melilit leher sang begal, jelas membuatnya sangat terkejut. Apa kau kaget? Cukup segitu saja untuk perkenalannya. Akulah yang mereka sebut si pemburu kepala, ucap sang pembunuh. Sang begal pun kemudian berniat membalas memperkenalkan dirinya, namun sang pembunuh langsung menyuruhnya untuk diam. Aku tidaklah peduli siapa kau, aku bekerja sesuai dengan pendanaannya saja. Dan juga asal kau tahu, biaya menyewa aku tidaklah murah, ucapnya. Sang begal pun tentu sudah tahu hal tersebut karena rumornya yang selalu berhasil melakukan pembunuhan sudahlah menyebar luas. Sang begal pun kemudian memberikan sebuah gulungan berisi identitas sekaligus rumor terbaru dari target yang tidak lain adalah Lexia. Dan Shin pun berpindah setelahnya ke kerajaan Alseria di malam hari yang gelap. Terlihat Lexia mengeluh karena sangat merindukan Yuya. Dia ingin pergi menemuinya, namun jelas saja Owen langsung melarangnya karena dia juga ditugaskan sang raja untuk mengawasinya.
Lexia pun tidak lagi memaksa, namun tetap saja dia merasa lemas tak bersemangat. Dia bahkan sampai menggambar wajah Yuya untuk melepas kerinduannya, namun sama sekali tidak bekerja. Dia merasa sangat kesepian dan melihat itu pun Owen merasa bersimpati. Sehingga dia pun kemudian mengambil lukisan Yuya tersebut, menempelkannya kepada wajahnya. Dia berusaha meniru Yuya menyemangati Lexia dan Lexia pun tertawa karena Owen yang tidak becus. Namun meskipun begitu juga itu cukup untuk menaikkan mood miliknya. Lexia pun akhirnya bisa sedikit lebih tenang, namun sayangnya itu hanyalah sesaat saja. Dia tetaplah ingin pergi, membuat Owen merasa cemas, terlebih lagi juga mendengar adanya pergerakan dari kulit hitam. Kembali ke sisi kulit hitam, sang begal dan sang pembunuh pun sedang membicarakan tentang kejadian di sarang iblis, yang mana waktu itu ada penyerang yang menyelamatkan Lexia membantai semua begal. Jadi pada intinya sang begal itu memperingati sang pembunuh jika ada kemungkinan Tuan Putri akan memiliki penolong sangat kuat meski tidak tahu betul apa itu. Dia pun bertanya pada sang pembunuh apa masih mau menerima misi, berjanji akan memberikan bonus jika dia mau. Sang pembunuh pun cepat mengerti keadaannya dan dia pun bertanya apakah misi ini ada hubungannya dengan pangeran pertama, dan sang begal pun terkejut karena itu memang benar. Dia pun bertanya bagaimana bisa mengetahuinya dan sang pembunuh pun menjawab hanya menebaknya saja. Rumor tentang pangeran pertama yang kelakuannya biadab memanglah juga menyebar bagaikan lalap api kebakaran, sehingga begitulah itu hal yang mudah untuk ditebak, ucap sang pembunuh. Yang dimaksud pangeran ini tuh dari kerajaan mana belumlah jelas, jadi kita abaikan saja dulu. Apapun itu juga, sang begal kemudian langsung menyuruhnya dia memberikan 500 koin emas dan sang pembunuh pun menerimanya. Sang begal pun kemudian pergi setelahnya, sementara sang pembunuh masihlah terdiam di ruangannya. Dan secara tak terduga dia itu ternyata mulai merasa resah karena terus membunuh hanya untuk imbalan uang. Dia ingin berhenti, tidak ingin terus seperti itu. Ya, ada semacam gejolak dalam hatinya, dan anjingnya lagi ketika topengnya dibuka, dia ternyata adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Namun bagaimanapun juga misi sudahlah diterima, sehingga menariknya kembali jugalah tidak mungkin. Malam pun cepat berlalu setelahnya, dan di keesokan harinya sang pembunuh itu pun kemudian pergi ke sarang iblis. Di sana tentu dia diserang oleh beberapa monster yang sangat kuat meski berhasil bertahan. Adapun tujuannya datang adalah dikarenakan berdasarkan laporan sang begal, dia menduga jika Lexia pasti akan pergi ke sana lagi untuk menemui penyamatnya. Jadi dengan kata lain, sang pembunuh itu ingin menyelidiki tentang sarang iblis lebih dulu untuk mengatur penyergapan nantinya. Namun begitulah, ternyata sarang iblis lebih luas dan berbahaya dari yang dia duga. Baru sesaat sampai saja dia sudah dihadapkan oleh pertarungan hidup dan mati yang sangat mencekam. Juga tubuhnya dilumuri oleh darah membuatnya terganggu, sehingga dia pun kemudian pergi ke sungai terdekat untuk mandi lebih dulu. Dia benar-benar mandi seolah mengabaikan resikonya. Dia merasa lega karena menemukannya, namun siapa sangka itu justru menjadikannya sasaran empuk para goblin yang berkeliaran di sekitar. Cerita pun berpindah ke sisi Yuya yang sedang santai di rumah bumi. Yuya masihlah memikirkan tentang sihir ditemani oleh Vel. Dia ingin menciptakan semacam sihir teleportasi untuk membantu penjajahan karena merasa jika ada batasan yang bisa dilakukan dengan jalan kaki. Namun di sisi lainnya juga takut justru berakhir nyangkut di pohon atau semacamnya karena tanahnya juga tidak rata. Dia linglung memikirkan semua itu dan pada akhirnya dia pun menyerah. Memikirkan banyak hal tidak ada gunanya, jadi daripada pusing-pusing, Yuya pun kemudian memutuskan untuk langsung mencobanya saja di dunia isekai. Dan dia pun kemudian mencoba menggunakan kombinasi beberapa kemampuan seperti pengingat lokasi dan sihir transfer ke gerbang isekai, dan benar saja dia pun berhasil. Dia langsung berpindah masuk ke titik lokasi yang dia inginkan di tengah hutan. Dia pun kemudian kembali sebentar untuk memanggil Vel memberitahu keberhasilannya. Dan begitulah Yuya kini tidaklah harus selalu mulai dari rumah dunia isekai begitu pindah, meskipun ada batas di mana titik transfernya hanya bisa dilakukan pada titik yang sudah dia tandai saja. Dan adapun kali ini dia memilih titik tepi luar hutan yang merupakan area perbatasan dengan kerajaan Alseria. Dan begitu baru sampai tiba-tiba Vel menunjukkan reaksi waspada. Yuya pun dengan cepat mendengar suara perkelahian setelahnya menunjukkan ada hal yang tidak baik-baik saja. Yuya pun kemudian segera bergegas ke sumber suara dan dia pun menemukan adanya seorang gadis yang sedang dikejar oleh sekumpulan goblin Sanghe.
Gadis itu tidak lain adalah sang pembunuh itu sendiri. Dia kewalahan karena sang goblin yang tidak ada habisnya. Melihat seorang gadis memerlukan bantuan, tentu saja Yuya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia ingin menyelamatkannya, namun secara tak terduga Vel kemudian menghentikannya menggigit celana Yuya. Yuya pun jelas bingung tentang reaksi Vel tersebut dan tangan seekor goblin pun kemudian terpotong. Sang pembunuh itu menyerang balik dengan benang. Melihat itu pun Yuya cepat mengerti jika pertarungan bukanlah pertarungan satu arah saja dan sang gadis memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun begitu juga Yuya tetaplah tidak bisa tenang karena perbedaan jumlahnya terlalu besar. Dia ingin membantu namun juga bingung tentang apa yang harus dilakukan karena melempar tombak akan membuat sang gadis juga akan kena. Dan selagi dia berpikir, sang pembunuh pun dengan cepat terpojokkan oleh para goblin yang memupungnya dari segala sisi. Dia terus menghindari serangan yang datang, namun tetap saja jumlah menjadi celah terbesarnya. Seekor goblin pun menyelinap di titik butanya melayangkan pukulan kuat. Sang pembunuh pun yang menyadarinya kemudian segera berbalik, namun sayangnya pukulan goblin tersebut menghantamnya lebih dulu sebelum dia bisa kabur ataupun menyerang balik. Pembunuh itu pun menghantam pohon sangat kuat dan akhirnya dia pun pingsan. Hasrat para goblin pun meningkat langsung mengepungnya dengan nafas brutal dan pada saat itulah Yuya kemudian menyerang mereka semua. Dia melemparkan cambuk sihir yang kemudian mencapik-capik semua goblin dalam sekejap. Yuya pun kemudian langsung mendekati sang gadis merasa cemas untuk memastikan keadaannya dan dia pun merasa lega karena sang gadis yang masih bernafas. Dan saat berikutnya dia barulah sadar jika sang gadis itu dalam keadaan telanjang sehingga suara teriakannya pun menggema di seluruh hutan. Waktu pun cepat berlalu setelahnya sang gadis akhirnya membuka matanya dan menemukan Yuya ada di depannya. Yuya pun merasa lega kemudian bertanya apakah baik-baik saja dan sang gadis pun bertanya balik tentang di mana dia sekarang. Dia pun akhirnya ingat jika barusan dikepung oleh para goblin dan tersentak ketika menyadari jika mungkin pria di depannya adalah orang yang mengalahkan semuanya sendirian. Dia menatap Yuya yang menutupi pandangannya membuatnya penasaran tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Yuya pun menjawab tidak ada, hanya membawanya ke pohon saja, menegaskan jika tidak melihat apapun. Sang gadis pun bingung tentang apa maksudnya tidak melihat apapun dan dia pun kemudian langsung menampar Yuya ketika menyadari keadaannya. Dia salah tingkah dan Yuya pun kemudian memberikan ramuan penyembuhan kepadanya. Gadis itu pun ragu karena tidak dapat membaca tulisan dalam botol ramuan tersebut, mengira itu adalah racun dan Yuya pun kemudian meyakinkannya. Itu bukanlah apa-apa. Ya, atau biarku minum saja dulu agar kau percaya. Tentu aku tidak akan membiarkan bibirku menyentuhnya, jadi kau bisa tenang saja, ucap Yuya yang masih saja menutup matanya. Melihatnya begitu polos itu pun sang gadis akhirnya mempercayainya karena terlebih lagi Yuya juga tidak melakukan apapun saat pingsan. Dia pun meminumnya dan benar saja seluruh lukanya menghilang dalam sekejap mata membuatnya sangat takjub. Setelahnya sang gadis pun kemudian mengambil pakaiannya dan memperkenalkan diri yang bernama Luna, menegaskan jika hanya Luna saja. Dia juga berterima kasih dan Yuya pun kemudian memperkenalkan dirinya juga yang bernama Yuya Tenjo. Luna pun sangat terkejut karena biasanya hanya keluarga bangsawan saja yang mempunyai nama keluarga. Yuya pun menjawab bukan seperti itu hanyalah tradisi tempat tinggalnya saja. Yuya pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang dia lakukan di hutan dan Luna pun menjawab untuk latihan saja karena tidaklah mungkin menyatakan niat aslinya. Luna pun kemudian bertanya balik tentang apa yang Yuya lakukan dan Yuya pun juga menjawab hanya pelatih saja karena tidak mungkin bilang dari dunia lain. Yuya pun kemudian memperingatinya jika hutan sangatlah berbahaya, bertanya mengapa tidak mencari tempat yang lebih aman saja. Luna pun menjawab itu karena bagian dari tugas, maksudku supaya latihan dapat sempurna saja. Ya, intinya masing-masing masihlah menutupi identitas. Luna pun tertegun memikirkan jika perkataan Yuya memang benar, hutan sangatlah berbahaya jika sendirian. Dan oleh karena ada seorang yang kuat di depannya, dia pun kemudian tanpa basa-basi meminta Yuya untuk menemaninya berlatih. Aku tidaklah bisa pergi dari sarang iblis untuk sementara waktu. Tapi kau bilang tempat ini berbahaya bukan? Jadi oleh karena itu, karena kau juga latihan di sini, kalau kau menaniku tidak akan menjadi masalah bukan? Aku percaya dengan kekuatanmu karena kau mengalahkan gerombolan goblin elit sendirian, maka aku berharap kita bisa latihan bersama, ucapnya.
Yuya pun terdiam sejenak karena tahu tidak mungkin bisa terus menemaninya, namun tetap saja dia merasa khawatir sehingga dia pun menyetujuinya. Luna pun berterima kasih dan Yuya pun kemudian memintanya untuk beristirahat dulu saja karena baru saja sembuh. Luna pun menurut dan kemudian mengulurkan tangannya untuk salam perkenalan dan Yuya pun menerima uluran tangannya tersebut. Wajah Luna pun memerah setelahnya menyadari tangannya kotor menunjukkan tanda-tanda. Dia pun meminta maaf untuk itu dan Yuya pun tidak mempermasalahkannya. Ya, kau tidaklah masalah tapi aku yang bermasalah, balas Luna. Terlihat nampaknya dia sangat tidak menyukai kotoran. Oleh karena itu Yuya pun kemudian menawarkan kamar mandi yang dia bawa. Jelas membuat Luna sangat terkejut karena seharusnya kamar mandi bukanlah hal yang bisa dibawa. Tanpa banyak bacot, Yuya pun kemudian langsung mengeluarkan item pemandiannya. Jelas saja membuat Luna sangat terkejut karena biasanya hanya bangsawan saja yang memiliki pemandian mewah seperti itu. Terlebih itu juga tiba-tiba muncul. Yuya pun menjelaskan jika itu adalah drop dari kristal dir, memintanya untuk tenang saja karena ada fungsi tirai tak terlihat. Yuya pun berjanji tidak akan mengintipnya dan akhirnya Luna pun menerima tawarannya tersebut meskipun jelas sulit menerima semua yang dia lihat dan dia dengar. Luna pun merasa takjub karena akhirnya dapat mandi dengan sangat nyaman. Oke, selesai pertemuan antara Yuya dan Luna, mereka berdua kemudian menjadi sering menghabiskan waktu bersama berlatih di sarang iblis membantai para monster. Semuanya berjalan sangat lancar dengan arahan Yuya. Luna tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Benang-benangnya menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Dia sekarang mampu bertarung melawan banyak goblin sekaligus. Yuya pun ikut merasa senang untuk itu meskipun tetap saja masih merasa jika kekuatan Luna itu sungguh mengerikan. Dia berlatih dengan sangat tekun meskipun Yuya merasakan adanya gerak-gerik aneh darinya. Awalnya Luna itu begitu ceroboh namun sekarang sudahlah tidak terlihat lagi. Yuya benar-benar merasa sangat senang karena akhirnya memiliki rekan petualang. Dan sehabis latihan seharian, Luna biasanya akan meminjam pemandian air panas karena dia ternyata sangat menyukai mandi. Yuya juga tidak mempermasalahkannya karena itu bukanlah hal yang buruk. Dia juga menjadi cukup dekat dengan Vel meskipun awalnya Vel nampak seperti tidak menyukainya. Suatu ketika Yuya pun menyadari jika kakinya terluka. Yuya pun kemudian menawarinya ramuan penyembuh namun Luna menolaknya karena tahu itu pasti sangat mahal, juga tidak ingin terus-terusan bergantung. Dia sangatlah mandiri, terlebih juga sadar jika hanya menjadi beban saja. Dia meminta maaf untuk itu, suatu hal yang tidak pernah dia tunjukkan sama sekali sebelumnya. Dia sudahlah hidup sendirian sejak masih kecil, mungkin orang tuanya terbunuh. Untuk bertahan hidup saja sudahlah sangat sulit untuknya sehingga dia pun melakukan apapun demi bertahan. Dia menyembunyikan gendernya, menyamar menjadi seorang pria hingga akhirnya tumbuh menjadi seorang pembunuh. Dia dijuluki sebagai hunter dalam perjalanannya tanpa dia sadari kapan julukan itu muncul. Dan begitulah jalan hidup yang dia tempuh. Dia sama sekali tidak pernah menunjukkan kelemahan sedikit pun, jadi mungkin Yuya adalah yang pertama kali yang melihat sisi lemahnya tersebut. Dan menanggapi itu pun Yuya pun kemudian menjawab jika dia tidaklah pernah menganggapnya sebagai beban sama sekali, melainkan sebaliknya adalah teman yang sangat berharga. Dan mendengar jawaban Yuya tersebut, Luna pun nampak seperti ingin meneteskan air mata, namun dia bersikeras melawannya karena tidak ingin lagi menunjukkan kelemahan. Begitulah bagaimana cara dia hidup. Yuya pun terus menatapnya hingga akhirnya membuatnya merasa malu dan Yuya pun kemudian mengalihkan pembicaraan menawarkan makanan. Yuya pun kemudian memilah-milah bahan di hutan dengan skill penilaian membedakan mana yang beracun dan tidak. Nampaknya skill penilaian itu tidaklah dimiliki oleh penduduk asli isekai sehingga tentu saja Luna sangat terkejut kagum mengetahui Yuya yang begitu handal memilah-milah bahan. Juga Yuya yang dapat masak itu sungguhlah tak terduga untuknya. Aroma makanan buatan Yuya bahkan sampai mengundang monster kuat untuk datang menunjukkan betapa lezatnya makanan tersebut. Meskipun begitu juga tentu Yuya dan Luna bisa mengatasinya dengan mudah, mengubah monster tersebut menjadi daging sebagai item drop. Kebetulan yang sangat bagus, terlebih itu juga lah bisa dimakan. Luna pun hanya bisa tertawa sangat senang karena hari-hari bersama Yuya itu sungguhlah menyenangkan. Dia sangat ahli dalam berbagai macam hal. Luna pun memujinya atas itu, namun seperti biasa Yuya tetaplah merasa rendah diri. Itu tidaklah seberapa, aku tidaklah bisa apa-apa kalau sendirian. Itu hanyalah karena orang-orang di sekitarku sangatlah baik, setidaknya akhir-akhir ini, ucapnya. Begitukah? Jadi ada banyak orang baik di sekitarmu? Balas Luna merasa iri dalam hati.
Ya begitulah, semuanya baik kepadaku meski ada beberapa yang tidak, balas Yuya. Luna pun mengalihkan pembicaraan setelahnya berterima kasih atas makanannya dan kemudian bertanya bagaimana dengan sisa makanannya. Yuya pun memintanya tenang saja karena itu bisa disimpan dan diawetkan dengan pendinginan. Luna pun bingung dan Yuya pun kemudian langsung mempraktikkannya membekukan bahan-bahan makanan dengan sihir, jelas membuatnya terkejut kagum. Dia pun sadar jika itu pasti adalah sihir meskipun Yuya tidak merapalkan mantra. Itu bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan orang normal sehingga dia pun akhirnya mengerti keadaannya. Kekuatan Yuya itu sungguhlah terlalu besar baginya karena dia bahkan mampu mengatasi monster dengan sangat mudah. Juga akhirnya dia pun sadar jika seharusnya sarang iblis bukanlah tempat yang bisa digunakan untuk berlatih, terlebih hanya ada Yuya seorang saja yang dia temukan. Dia pun dengan cepat menyadarinya setelahnya jika mungkin Yuya lah orang yang telah melindungi Lexia karena setelah beberapa hari hanyalah itu satu kemungkinan yang ada. Dia pun terdiam memikirkan itu sementara Yuya kemudian menawarkan makanan kepadanya. Namun Luna sama sekali tidak menjawabnya. Yuya pun bingung tentang dia yang tiba-tiba melamun seperti itu, bertanya apakah ada yang salah dan Luna pun menjawab tidak ada. Luna pun kemudian meminta Yuya untuk menyudahi saja latihan hari ini tiba-tiba. Yuya pun kemudian hanya memberitahunya jika minggu besok akan ada hal yang ingin dia lakukan, namun Luna hanya terdiam. Yuya pun kemudian menawarkan pemandian jika dia ingin mandi lebih dulu, namun Luna kemudian menyuruhnya untuk menggunakannya saja dulu. Yuya pun bertanya apakah tidak apa-apa seperti itu karena Luna biasanya sangat suka mandi dan Luna pun menjawab tidak apa-apa. Jelas ada perubahan sikap yang begitu drastis, namun Yuya tidaklah ingin menanyakannya karena takut menyinggungnya. Dia pun membiarkannya saja dulu seperti itu dan kemudian pergi mandi. Sambil mandi dia pun kemudian memikirkan berbagai kemungkinan tentang mengapa Luna tiba-tiba berubah. Apakah karena aku yang bau sehingga dia menjadi aneh seperti itu? Ya tentu saja aku masih berkeringat seperti orang normal meski dengan item cheatku. Baiklah, aku hanya harus menggosok tubuhku hingga bersih kalau begitu, pikir Yuya. Dan kemudian secara tak terduga Luna pun masuk ke pemandian dengan hanya terbalut handuk saja. Jelas mengetahui itu pun Yuya sangatlah terkejut. Dia pun panik secara alami dan kemudian hendak segera bilasan memintanya menunggu sebentar saja menutup mata dan Luna pun memintanya tenang saja karena itu tidaklah diperlukan. Dia pun kemudian menawarkan untuk membasuh punggung Yuya. Suasananya pun jelas sangatlah canggung, Yuya hanya terdiam. Luna lah yang memecah keheningan setelahnya berterima kasih pada Yuya karena telah banyak membantunya untuk menjadi lebih kuat. Yuya yang rendah diri pun menjawab itu tidaklah benar, kau sudahlah kuat dari awal. Akulah yang seharusnya berterima kasih, balasnya dan Luna pun kemudian menempel kepadanya. Kalau bukan karenamu aku itu sudahlah mati oleh para goblin. Setidaknya aku haruslah berterima kasih padamu, balas Luna. Yuya pun hanya terdiam menanggapinya karena dia orang yang sangat polos. Dia tetaplah berusaha menguatkan diri untuk tidak melihatnya sedikit pun. Luna pun kemudian terus menggosok punggungnya dengan memikirkan banyak hal. Tidak hanya itu saja, kau juga lah menyelamatkanku berkali-kali. Aku akhirnya juga dapat tersenyum sejak sekian lama. Aku bisa makan tanpa khawatir dengan racun. Aku bisa bersenang-senang dengan seseorang. Kalau saja kita berdua bisa lebih kuat bersama. Sayangnya tanganku sudahlah sangat kotor. Aku adalah seorang headhunter. Luna pun teringat dengan misinya dan itu membuatnya menjadi bimbang. Dia pun terdiam sejenak memikirkan semua itu dan kemudian memeluk Yuya dengan erat sebagai bentuk rasa terima kasih atas semua bantuan dan atas dirinya yang telah menunjukkan sisi terang dunia. Yuya pun hanya terdiam menikmati momen terindah dalam hidupnya tersebut, namun sayangnya hanyalah sebatas itu saja. Kita sebaiknya segera keluar, tidak baik untuk mandi terlalu lama, ucap Luna. Yuya pun menurut saja dan tepat ketika dia menoleh ke belakang, handuk Luna pun terjatuh. Yuya pun berteriak segera menutup matanya membuat Luna bertanya-tanya ada apa. Yuya pun memberitahu itu handuknya dan Luna pun jelas merasa sangat malu. Keduanya saling membuang muka dan Luna pun kemudian bertanya pada Yuya apakah dia melihatnya. Yuya pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan hanya bisa meminta maaf. Luna pun kemudian pergi begitu saja meski menjawab tidak apa-apa membuat Yuya merasa tidak enak. Bagaimanapun hari sudah mulai gelap sehingga Yuya pun kemudian kembali ke rumah lebih dulu. Dia merasa ingin bertemu dengan Luna lagi besok untuk meminta maaf dan memberitahunya jika besok minggu sedikit sibuk, namun nampaknya itu tidaklah akan terjadi. Luna sendiri sudah pergi keluar hutan karena dia merasa Yuya itu terlalu baik untuknya.
Apa yang akan dia pikirkan jika mengetahui identitasku yang sebenarnya? Lupakanlah, lagian dia juga tidak akan mengetahuinya. Sampai jumpa Yuya. Luna pun kemudian benar-benar pergi. Malam pun cepat berlalu. Setelahnya di pagi hari seperti biasa, Yuya kemudian datang ke akademi. Kehidupan akademinya masihlah normal seperti biasanya, dan di hari itu sang wali kelas pun kemudian mengingatkan para murid jika seminggu lagi akan ada studi tour, meminta para murid bersiap. Itulah juga alasan mengapa Yuya sebelumnya bilang kepada Luna kalau akan sibuk minggu depan. Pada dasarnya studi tour ini tuh kurang lebih sama seperti studi tour sekolah umumnya. Sang wali kelas pun kemudian membagi kelompok secara acak, dan hasilnya Yuya masuk dalam kelompok 5 bersama Ichinose, Kaede, dan Kanzaki. Yuya pun merasa lega karena setidaknya ada satu orang yang cukup dekat. Begitu juga Kaede juga merasa senang. Sebenarnya Yuya juga mengenal Ichinose setelah dia menendang bola mematikan saat jam olahraga, namun begitulah dia masih saja orang nyentrik yang aneh. Dia pun meminta Yuya memanggilnya sang pangeran, dan seseorang pun kemudian langsung mengangkat kerahnya. Seorang wanita tangguh yang tidak lain adalah anggota kelompok terakhir Yuya bernama Kanzaki Rin. Dia pun kemudian memperkenalkan dirinya karena sebelumnya tidak pernah berbicara sama sekali dengan Yuya meski satu kelas. Dia pun meminta Yuya memanggilnya apa saja yang dia inginkan, sementara Ichinose pun kemudian memintanya untuk segera melepaskannya. Rin pun kemudian memintanya jangan berisik lagi jika ingin dipanggil sang pangeran, dan Ichinose pun mengiyakannya. Rin pun kemudian melepaskannya, namun Ichinose kemudian mulai berisik lagi. Begitulah, dia memanglah anak yang penuh dengan semangat. Setidaknya dia bukanlah orang yang buruk, dan Yuya pun hanya tertawa melihat mereka. Begitulah selama studi tour mereka akan selalu bersama setidaknya selama 2 hari 1 malam. Bu guru pun kemudian minta semua murid untuk tenang lebih dulu mengumumkan suatu hal lain. Tujuan studi tour kita adalah rumah penginapan milik sekolah. Kalian pasti akan kaget dengan tempatnya di sana. Untuk barang-barang yang boleh dibawa sudahlah tertulis di buku ini, namun untuk kegiatannya kalian tunggu saja nanti, ucap bu guru yang kemudian membagikan selembaran kertas. Yuya pun sangat penasaran tentang apa yang harus dibawa karena belum pernah berkemah. Dia pun kemudian membaca selembaran kertas yang diambilkan oleh Kaede dan menemukan jika barang yang harus dibawa sangatlah simpel, yaitu bawa diri, tas, dan kebutuhan lainnya. Itu sama saja artinya dengan para siswa dibebaskan untuk membawa apapun. Rin pun kemudian menyarankan untuk membawa kartu remi dan beberapa mainan, sementara Ichinose bersedia menyediakan makanannya. Semua murid pun ribut sendiri membicarakan hal tersebut, sementara Yuya terdiam bingung tidak menyangka akan sebebas itu. Dia terlihat yang paling aneh karena seluruh teman sekelompoknya begitu antusias. Ryo dan Shingo pun kemudian mendatanginya untuk memberikan beberapa saran tentang barang bawaan karena dia nampak linglung. Begitulah, mereka masihlah seorang yang sangat baik. Dan singkat cerita, sepulangnya sekolah, Yuya and the gang pun kemudian pergi ke mall untuk mempersiapkan barang kebutuhan. Dia bersama dengan Ryo, Shingo, Rin, Kaede, dan Kaori sebagai tambahan. Dia itu tadi menunggu Yuya saat pulang sekolah di gerbang sekolah, hingga begitulah Yuya kemudian mengajaknya. Tentu saja Ryo dan yang lainnya terkejut mengetahui Yuya yang nampak dekat dengannya karena Kaori itu adalah anak Pak Kepala Sekolah. Meskipun begitu juga mereka tetaplah tidak mempermasalahkannya dan menerimanya dengan senang hati. Apapun itu, mereka pun kemudian berjalan bersama sambil membicarakan masa lalu. Tentu mereka semua penasaran tentang bagaimana bisa Kaori mengenal Yuya, dan dia pun kemudian menceritakan jika itu karena dulu Yuya pernah menyelamatkannya dari para berandal. Ryo dan Shingo pun merasa kagum pada Yuya mendengar itu, sementara para gadis terus merumpikan betapa kerennya Yuya itu seperti seorang pahlawan. Dia juga melompat menghadapi para geng barbar sebelumnya, juga pernah menyelamatkan Kaede saat hendak terendam bola. Dan selagi membicarakan itu pun Kaori sesekali curi pandang kepada Yuya menawarkan sebuah senyuman. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah mall. Setiap orang memiliki keinginan masing-masing, seperti Kaede ingin membeli baju dan Shingo ingin membeli beberapa novel. Kaori tampak gugup karena baru pertama kali berjalan dengan banyak orang, begitu juga Yuya merasakan hal yang sama. Kedekatan mereka berdua kadang membuat Ryo dan yang lainnya merasa bingung karena terlebih lagi keduanya nampak sangat polos. Yuya dan Kaori itu terlihat seperti spesies langka di mata mereka, namun mereka juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun mereka kemudian pergi ke toko tas lebih dulu karena Yuya ingin membeli satu untuk dipakai berkemah.
Kemudian mereka pun pergi ke toko novel karena Shingo yang ingin membeli beberapa dan setelahnya teralihkan ke game center. Mereka bersenang-senang seperti anak muda pada umumnya. Mereka bermain mobil-mobilan, kemudian Kaede juga bermain penjepit boneka. Entah apa namanya itu sering ada di mall pada umumnya. Kaede terus gagal dalam banyak percobaan dan Yuya pun kemudian mendatanginya penasaran bertanya ada apa. Kaede pun menjawab hanya ingin salah satu boneka di sana saja. Dia pun mencoba lagi dan hasilnya tetaplah gagal. Dia ingin berhenti saja dan Yuya pun kemudian menawarkan untuk mencobanya. Kaede pun tertawa mengingatkannya jika mesin itu cukup sulit. Shingo dan Ryo pun menyemangati Yuya dan Yuya pun mulai menatap boneka target Kaede tersebut. Dia adalah bocah super tidak normal, jadi jelas itu bukan masalah besar. Yuya pun kemudian menggunakan sinkronisasi tubuh dan pikiran untuk menyatukan mengkoordinasikan indera penglihatan dan pikirannya. Juga kemudian dia menggunakan pendeteksi kelemahan. Dan setelah mendapatkan keyakinan, dia pun kemudian menekan tombol mesin tersebut dan dia pun jelas berhasil karena bahkan status Lakja mencapai 8750. Tepat sesuai dengan boneka yang diinginkan oleh Kaede sehingga jelas saja itu membuatnya merasa takjub. Yuya pun kemudian memberikan boneka itu untuknya dan Kaede pun menerimanya dengan senang hati berjanji akan menjaganya baik-baik. Dan setelahnya mereka pun kemudian terus lanjut bersenang-senang memainkan banyak sekali permainan. Yuya pun banyak memecahkan rekor baru, begitu juga Shingo juga cukup bandal memainkan beberapa game. Semua orang sangat gembira, namun di tengah-tengah itu entah kenapa Kaori nampak tidak puas. Dia hanya terdiam membuat Yuya merasa cemas. Yuya pun kemudian bertanya ada apa dan Kaori pun menjawab tidak ada apa-apanya, tidak menyangka bisa begitu senang saja bermain bersama-sama. Yuya pun merasa lega mendengarnya, begitu juga Kaede dan yang lainnya. Setelahnya sebelum pergi, Kaede pun kemudian mengajak para gadis untuk pergi ke toko baju lebih dulu karena sebelumnya pernah datang bersama temannya. Para gadis pun kemudian pergi meninggalkan para pria yang lemas karena tahu jika para gadis itu pasti akan lama. Benar saja 2 jam menunggu, Kaede dan yang lainnya tak kunjung kembali. Ryo pun mulai habis kesabaran dan Yuya pun kemudian memintanya untuk sabar dulu saja. Beralih ke sisi Kaede, dia ternyata justru sedang diam menatap boneka pemberian Yuya. Rin pun menangkap basah saat dia sedang melamun tersebut dan jelas saja Kaede kemudian langsung berusaha menyembunyikannya meski Rin juga sudah melihatnya. Rin pun kemudian menggodanya dan Kaede pun tampak malu. Tapi ngomong-ngomong, Yuya itu benar-benar seperti rumor yang beredar ya. Dia sangat keren, jadi tidak heran bahkan banyak kakak kelas yang membicarakannya, ucap Rin tiba-tiba. Begitulah popularitas Yuya sudah meningkat pesat setelah serangan geng Red Ogre karena saat itu semua murid jelas melihatnya. Kaede pun terdiam membisu karena entah mengapa Yuya selalu datang menolongnya ketika membutuhkan bantuan, seperti saat pula melayang ke arahnya saat jam olahraga dan baru-baru ini dia mengambilkan boneka untuknya. Jelas ada penipu bangkai terlihat dalam dirinya itu. Dan tak lama setelahnya pun Kaori kemudian kembali seusai dari toilet. Mereka pun kemudian bergegas kembali karena juga sudah selesai berbelanja dan tiba-tiba di tengah jalan asap tebal kemudian muncul, jelas membuat mereka sangat panik. Dari lantai bawah pun ternyata kecemasan pun juga menyebar dengan cepat pada orang-orang sekitar Yuya. Orang-orang berlarian dari lantai atas segera turun karena di sana terjadi kebakaran. Ryo pun bingung tentang mengapa alarm bahayanya tidak berbunyi. Yuya pun kemudian bertanya pada seorang gadis yang berlarian panik. Namun semua kepanikannya itu pun menghilang dalam sekejap karena Yuya yang terlalu tampan. Mengesampingkan itu, Yuya pun kemudian bertanya padanya apakah tahu dari mana sumber apinya dan sang gadis itu pun menjawab jika mendengar jika sumbernya dari lantai ketiga lokasi arcade. Kaori sendiri beserta yang lainnya berada di lantai ke-6 yang merupakan lokasi fashion wanita sehingga itu artinya mereka dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Yuya pun kemudian langsung menerobos naik. Ryo pun menyakinya menyuruhnya segera kembali turun, namun Yuya sama sekali tidaklah peduli. Dia terus naik jelas karena sangatlah cemas. Semakin ke atas hawa panas dan asapnya tentu jugalah semakin parah. Yuya pun akhirnya sampai ke lantai ketiga dan benar saja tempat itu sudahlah berubah menjadi lautan api. Keadaannya sudahlah sangat parah. Yuya pun berpikir sejenak dan dia pun memutuskan untuk menyimuti tubuhnya dengan air saja karena menciptakan bola air justru akan menyebabkan kehancuran.
Jadi Yuya lebih berfokus untuk mencari Kaori dan yang lainnya saja daripada meredakan api yang begitu besar. Dia pun kemudian menggunakan pendeteksi keberadaan dan tidak menemukan satupun orang di lantai keempat dan kelima. Itu cukuplah bagus karena artinya tidaklah ada korban, meskipun satu sisi juga membuat Yuya semakin cemas karena tidak menemukan Kaori dan yang lainnya. Dia pun melebarkan pendeteksinya ke lantai ke-6 dan benar saja dia pun menemukan mereka. Yuya pun buru-buru bergegas dan menemukan mereka bertiga yang pingsan mungkin karena asap yang begitu tebal. Yuya pun memanggil mereka sangat cemas dan hanya Kaede lah yang masih terbangun meski juga tidak lama. Yuya pun kemudian memeriksa nafas mereka bertiga dan menjadi lega karena semuanya masihlah hidup. Dia pun berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah aku bisa membawa mereka bertiga sekaligus? Lupakanlah ini bukan masalah bisa atau tidak. Yuya pun akhirnya menggendong mereka bertiga sekaligus. Yuya pun kemudian bergegas turun tentu sembari membalut tubuh mereka dengan sihir air. Beralih ke sisi luar mall, lihatlah petugas pemadam kebakaran yang akhirnya tiba. Ryo pun kemudian segera meminta pertolongan mereka karena Yuya dan yang lainnya masih ada di dalam, namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Kembali ke sisi Yuya, dia pun akhirnya mulai kehabisan mana. Yuya pun segera mencari solusi untuk itu karena semuanya jelas akan berakhir jika mananya habis. Dia mencari rute terpendek dan menemukan jika hanya ada satu jalan saja, tidak lain adalah dengan melompat turun. Keadaan sangat mendesak, Yuya pun tidak berpikiran panjang lagi. Dia pun kemudian membungkus tubuhnya dengan perisai angin dan langsung melompat turun. Dengan segenap kekuatannya yang tersisa, dia pun kemudian bergegas keluar. Para petugas pemadam pun kemudian berbondong-bondong membantunya ketika melihat adanya orang yang keluar. Ryo dan Shingo pun segera berlari menghampiri Yuya sangat cemas, sementara Kaori beserta yang lainnya kemudian langsung diamankan ke rumah sakit. Dan begitulah mereka semua terselamatkan. Sumber api benar di lantai ketiga dengan alasan yang tidak diketahui. Tidak ada korban jiwa dan begitulah insiden tersebut berakhir. Petugas pemadaman pun kemudian memarahi Yuya yang begitu ceroboh dan Yuya pun hanya bisa meminta maaf. Shingo dan Ryo pun kemudian juga memarahinya dan Yuya pun juga hanya meminta maaf. Itu adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh teman baiknya meski dia juga jelas tahu jika mereka hanya khawatir saja. Setelahnya mereka pun kemudian pergi ke rumah sakit tempat Kaori dan yang lainnya dirawat. Mereka berhasil sadarkan diri dengan aman meski jelas masih membutuhkan waktu untuk pulih. Yuya, Ryo, dan Shingo pun dapat merasa lega dan tak lama setelahnya Pak Kepala Sekolah pun kemudian datang jelas karena mencemaskan anaknya. Dia pun berterima kasih kepada Yuya, tidak lagi tahu harus melakukan apa untuk membalas budinya. Yuya pun memintanya tidak perlu khawatir karena juga sudah sangat senang semuanya baik-baik saja. Shingo dan Ryo pun terkejut mengetahui Yuya yang mengenal Pak Kepsek, sementara Yuya pun kemudian mengajukan satu permohonan. Dia ingin supaya studi turnya tidak dibatalkan dan Pak Kepala Sekolah pun memenuhi keinginannya tersebut. Ryo dan Shingo pun senang mendengarnya dan mereka pun kemudian kembali pulang. Begitu juga Kaori dan yang lainnya kemudian juga kembali setelah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit. Mereka berpencar namun jelas pikiran mereka tertuju pada satu orang yang sama, yaitu tidak lain adalah si brengsek. Dan beralih ke sisi lainnya, terlihat Ichinose sudah mempersiapkan banyak sekali minuman kaleng dan makanan menunjukkan dia sudah siap untuk studi tour. Yuya pun akhirnya juga kembali pulang dan Vel pun kemudian langsung menyambutnya. Studi tour akan dimulai 1 minggu lagi sehingga terlepas yang sudah terjadi, jelas semua orang sangat menantikannya. Satu minggu pun cepat berlalu semenjak insiden kebakaran dari studi tour pun akhirnya telah tiba. Semua murid pergi ke tujuan dengan menaiki sebuah bus terlihat sangat gembira. Yuya dan kelompoknya menikmati perjalanan sambil bermain kartu remi dan hasilnya Yuya selalu menang. Dia sangatlah curang karena nilai keberuntungannya yang begitu tinggi. Kartu di tangannya selalu saja adalah kartu yang bagus bahkan tanpa pernah sekalipun sial. Juara keduanya adalah Kaede, sementara Kanzakiri nomor ketiga dan Ichinose nomor 4. Dia masihlah sangat berisik seperti biasa, terus meminta dipanggil sang pangeran meski terus kalah. Yuya sendiri sepenuhnya menyadari jika mungkin telah berbuat curang. Dia terdiam sejenak ketika memikirkannya, namun pada akhirnya dia juga tidak peduli lagi karena setidaknya meskipun curang itu bisa membantu teman-temannya. Hanya dengan melihat mereka yang begitu gembira, Yuya sudahlah ikut merasa senang. Yuya terus menatap mereka dengan diam hingga akhirnya membuat Kaede salah tingkah saat menemukan Yuya terus menatapnya.
Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah penginapan yang akan menjadi tempat tinggal sementara mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nampaknya itu milik Akademi OC. Penginapan itu cukuplah luas, juga di dalamnya ada pemandian air panas yang terlihat sangat bagus. Kesan pertama yang para murid dapatkan cukuplah baik, namun sayangnya semuanya tidaklah seindah yang mereka pikirkan. Bu guru pun kemudian datang memberitahu mereka jika penginapan itu hanyalah sebagai tempat darurat saja. Para murid tidaklah akan tinggal di sana, melainkan mereka harus mendirikan tenda sendiri di sebuah lahan kosong seperti rencana awal. Meskipun begitu juga terkait fasilitas umum seperti pemandian air panas itu masihlah diperbolehkan untuk digunakan. Pihak akademi akan menyiapkan kebutuhan minuman, namun untuk makanannya mereka haruslah mencarinya sendiri. Semua bahan di lingkungan sekitar bolehlah diambil karena itu merupakan properti milik Akademi OC. Namun bukan berarti itu menjanjikan semua bahannya akan aman untuk dikonsumsi. Adapun bahan-bahan makanan yang mereka kumpulkan akan menjadi bahan penilaian, sehingga itu akan diperiksa lebih dulu oleh para guru. Bu wali kelas pun kemudian juga memberitahu mereka jika guru yang bertugas di bagian medis adalah Bu Yomikawa Sensei yang mungkin terkenal cukup keras, jadi dia memperingati para muridnya untuk berhati-hati jangan sampai terluka ataupun keracunan. Apapun itu, setelahnya para murid mulai mendirikan tenda masing-masing. Untuk kelompok Yuya semuanya berjalan dengan sangat lancar, dan selanjutnya yang tersisa adalah mulai mencari bahan makanan. Mereka pun kemudian membagi tugas di mana Rin dan Ichinose akan pergi mencari sayuran, sedangkan Yuya dan Kaede pergi memancing di sungai. Sebenarnya Yuya sendiri belum pernah memancing sebelumnya, namun dia tetap ingin mencobanya saja. Kaede dan Yuya pun kemudian pergi ke sungai hanya untuk menemukan itu dipenuhi para murid. Tidak ada lagi tempat tersisa untuk mereka, itu sangatlah padat. Kaede pun kemudian mengajak Yuya untuk kembali saja dulu membicarakannya dengan yang lain, namun Yuya hanya terdiam. Dia pun menggunakan pendeteksi area untuk mencari lokasi perikanan yang lainnya, dan benar saja dia menemukan satu tempat di dalam hutan yang dekat sungai. Yuya pun kemudian pergi untuk memeriksanya hingga melupakan Kaede yang tentu langsung bertanya mau kemana dia. Yuya pun akhirnya mengajaknya bersama sekalian, dan benar saja mereka menemukan sebuah kolam ikan kecil. Namun air di sana sangatlah dangkal sehingga Kaede merasa tidak mungkin untuk memancing di sana. Oleh karena itu pun Yuya kemudian berniat mencobanya saja menangkap dengan tangan. Dia menaikkan celananya membuat Kaede memerah salah paham, dan Yuya pun menjelaskan hanya ingin mencoba menangkapnya saja. Dia pun masuk ke kolam ikan dan kemudian menggunakan assimilation untuk menyatu dengan air. Yuya pun kemudian mencoba menangkap salah satu ikan, dan benar saja dia berhasil, jelas membuat Kaede sangat tercengang. Begitu juga para murid lainnya yang memperhatikan. Keributan besar pun terjadi secara alami. Para murid mulai membicarakan Yuya yang tidak manusiawi itu bisa menangkap ikan dengan tangan kosong dengan gerakan yang sangat cepat. Banyak yang meminta Yuya untuk mengajari mereka juga, membuat Yuya merasa panik, dan di tengah-tengah itu Kaede pun kemudian menawarkan ember untuk tempat ikannya pada Yuya. Dan kemudian kolam pun diobok-obok oleh para murid lain, meski hasilnya jelas adalah kegagalan. Meskipun begitu juga itu tidaklah akan membuat ikannya pergi, karena pada dasarnya itu hanyalah sebuah kolam kecil saja. Yuya pun kemudian menggunakan skill penilaian untuk memeriksa ikan tersebut dan menemukan itu aman dikonsumsi. Kaede pun kemudian bertanya pada Yuya mengapa tidak bilang kalau bisa menangkap dengan tangan kosong, dan Yuya pun menjawab itu karena kebetulan saja. Menurutku aku bisa karena aku mencobanya, ucapnya. Kaede pun tertawa karena itu jugalah apa yang dia katakan saat menyelamatkannya dari bola tendangan Ichinose. Dan setelahnya mereka pun kemudian lanjut menangkap ikan dengan Yuya yang juga membantu beberapa murid lainnya juga. Mereka pun kemudian kembali ke tenda setelahnya menemukan Ichinose yang babak belur di tangan Rin. Rin pun kemudian menyambut mereka mengucapkan selamat datang, bertanya bagaimana dengan memancingnya. Kaede pun menjawab dengan penuh semangat, semuanya berjalan sangat lancar, Yuya sangatlah hebat. Yuya pun bertanya apa yang terjadi pada Ichinose, dan Rin pun menjawab tidak perlu menghiraukannya, dia hanya kecapean saja. Ichinose yang tiba-tiba terbangun pun kemudian berteriak memaki Rin yang begitu tega menggunakannya sebagai umpan. Kaede dan Yuya pun bingung, dan Ichinose pun kemudian menceritakan kejadiannya. Seperti rencana awal, dia dan Rin sebelumnya pergi ke hutan untuk mengumpulkan sayuran. Awalnya berjalan baik, namun di tengah jalan Ichinose kemudian tergoda oleh jamur. Dia kemudian langsung pergi dan memakannya tanpa sadar telah masuk ke area berbahaya meninggalkan Rin. Dan dia pun kemudian bertemu dengan seekor beruang sebagai hasilnya. Dia berlari kabur sekuat tenaga, dan begitulah mengapa dia akhirnya pingsan.
Yuya dan Kaede jelas sangat terkejut mendengar ceritanya tersebut, apalagi Ichinose juga mau makan jamur sembarangan. Ichinose pun kemudian meminta mereka tenang saja, itu bukanlah masalah selama bisa tersenyum. Dia masih sangatlah aneh seperti biasa. Kaede pun bertanya pada Rin apakah memang benar ada beruang, dan Rin pun menjawab tidak tahu. Jadi apa cerita tersebut hanya karangan Ichinose belaka? Entah, mungkin saja. Apapun itu, Yuya kemudian memeriksanya dengan skill penilaian dan merasa lega karena dia tidak mengalami cedera ataupun keracunan serius. Meskipun begitu juga, Yuya tetaplah menyarankan kepada Ichinose untuk pergi ke klinik dulu saja untuk pemeriksaan, dan mendengar itu semua orang pun menjadi tercengang. Itu adalah hal yang mustahil dilakukan karena Buyo Mikawa yang bertugas dalam medis itu adalah seorang iblis. Masih misterius, hanya saja yang jelas tentu saja Ichinose tidaklah mau ke klinik, dan dia pun menegaskan jika dia baik-baik saja. Mengesampingkan itu, Yuya pun kemudian memeriksa sayuran yang Ichinose dan Rin kumpulkan dan menemukan itu aman. Dengan begitu yang tersisa adalah pergi ke tenda guru saja untuk penilaian, di mana keadaannya sangat ramai sehingga harus mengantri lebih dulu. Dan di tengah para murid tersebut, kebetulan Kaori juga ada di sana. Dia pun kemudian langsung menghampiri Yuya ketika melihatnya, bertanya bagaimana dengan kegiatannya. Yuya pun menjawab semuanya berjalan sangat lancar, dan Kaori pun tertawa ikut merasa senang. Mereka pun mengobrol santai seperti biasa. Kaori pun menceritakan jika tadi juga mengumpulkan sayuran, dan kemudian Kaori pun teringat jika sebelumnya lagi-lagi diselamatkan oleh Yuya saat insiden kebakaran. Dia nyaris melupakannya, jadi dia pun kemudian berterima kasih untuk itu. Yuya pun menjawab itu seharusnya adalah salahnya karena telah mengajaknya. Yuya justru meminta maaf untuk itu, dan Kaori pun kemudian menjawab itu tidaklah benar. Aku banyak bersenang-senang dengan yang lainnya, dan aku juga senang kau mengajakku, balasnya. Yuya pun hanya terdiam menanggapinya, dan kemudian teman sekelompok Kaori pun memanggilnya memberitahu jika pemeriksaan telah selesai. Kaori pun kemudian berpamitan pergi, dan teman sekelompoknya pun kemudian bertanya padanya apakah memang begitu dekat dengan Yuya. Kaori pun tersenyum menjawab iya, kita adalah teman dekat. Yuya hanya melihat mereka dengan diam, dan kemudian Kaede memanggilnya karena giliran penilaian kelompok sudah tiba. Yuya pun kemudian bergabung kembali pada kelompoknya, dan hasil pemeriksaannya tentu saja sangatlah luar biasa. Bu wali kelas benar-benar sangat bangga pada mereka karena bahkan bahan yang mereka kumpulkan sangat beragam dan semuanya bisa dimakan. Hanya grup mereka sajalah yang bisa melakukannya sejauh ini. Bu wali kelas pun kemudian memberikan nilai sempurna untuk mereka, jelas membuat kelompok Yuya sangat senang. Bahkan Ichinose tidak segan-segan menunjukkan wajah sombongnya. Tapi jangan lengah dulu, memasak juga bagian dari tantangan. Adakah dari kalian yang bisa memasak? Tanya bu wali kelas. Buyo Mikawa pun mengintip mereka, memberikan kesan menyeramkan karena ternyata semua orang tidaklah ada yang bisa memasak. Baik Ichinose, Rin, dan Kaede tidaklah ada yang bisa memasak, sehingga harapan terakhir jatuh pada Yuya. Bu wali kelas pun kemudian hanya menyemangati Yuya, berharap semoga dia beruntung, juga menawarkan bonus kepadanya karena anggota kelompok yang tidak bisa diandalkan. Mereka pun kemudian membagi tugas setelahnya, dengan Ichinose bersedia menjadi pembantu, Kaede membuat bumbu, dan Rin sebagai bagian pencicip. Namun itu semua hanyalah bagian dari pencitraan saja, semuanya pada akhirnya dilakukan oleh Yuya sendiri. Apapun itu, Yuya pun kemudian mulai memasak. Dengan bantuan kemampuan memasaknya, semuanya berjalan sangat lancar, dan dia pun berhasil membuat hidangan yang entah apa namanya. Lauk utamanya jelas adalah ikan, karena itulah satu-satunya daging yang mereka tangkap. Dari aromanya saja, Kaede dan Rin bakal langsung mengetahui jika masakan Yuya itu berada di level yang berbeda. Bu wali kelas pun juga langsung datang menawarkan diri untuk menjadi bagian pencicip. Dan tak lama kemudian para guru lainnya kemudian juga berdatangan karena mencium aroma yang lezat. Yuya pun kemudian mempersilahkan mereka semua jika memang ingin mencicipinya, dan semua orang pun menjadi sangat takjub karena rasanya yang sangat enak, bahkan setara dengan makanan kantin yang dibuat oleh koki kelas teratas. Yuya pun merasa lega melihat semua orang menyukainya, dan dia pun teringat dengan Luna karena dialah orang yang pertama mencicipi makanannya. Dan kejadian mengejutkan pun terjadi setelahnya. Bu wali kelas yang ternyata bernama Sawada Sensei kemudian memeluk Yuya dari belakang, mengajaknya menikah. Ternyata dia itu dalam keadaan mabuk. Dia pun kemudian memeluk Yuya erat-erat, menenggelamkan wajahnya, dan Kaede pun kemudian berteriak menghentikannya. Bu Sawada pun kemudian bertanya balik padanya, memangnya kenapa, lagian Yuya juga bukanlah milikmu, ucapnya. Kaede pun memerah salah tingkah secara alami. Bu Sawada pun terus memeluk Yuya sangat erat, dan Kaede pun kemudian segera membantu Yuya menegaskan itu tidaklah boleh.
Busawada pun akhirnya melepaskannya meskipun tentu dia tidak menyerah begitu saja. Akan kutunggu kau sampai dewasa, tidak akan kulepaskan, ucapnya. Waktu pun cepat berlalu, setelahnya malam pun akhirnya tiba. Yuya pun kemudian pergi ke hutan untuk kembali ke rumah sebentar dengan sihir teleportasi untuk memberi makan Vel. Terlihat jelas Vel itu begitu kesepian, namun meskipun begitu juga dia tidaklah memberontak dan hanya menunggu Yuya dengan patuh. Dan setelahnya memberikan makanan, Yuya pun kemudian kembali ke lokasi perkemahan. Terlihat Kaede mencemaskannya karena Yuya yang tiba-tiba menghilang di tengah hutan. Dia sangat takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Sebuah pergerakan pun kemudian muncul di sebuah semak dekatnya, membuat kecemasannya semakin meningkat. Dia pun teringat jika Inoue sebelumnya menyebutkan jika ada beruang di hutan membuatnya ketakutan, namun ternyata yang muncul di dalam lain adalah Yuya. Jelas membuatnya jantungan karena begitu mendadak. Yuya pun kemudian bertanya apa yang dia lakukan dan Kaede pun bertanya balik kemana saja dia pergi. Yuya pun hanya meminta maaf untuk itu dan kemudian mereka pun kembali bersama-sama. Sambil berjalan, Kaede pun kemudian menjelaskan jika hanya pergi untuk mencarinya saja. Yuya pun merasa senang untuk itu dan dia pun berterima kasih. Kaede pun kemudian menjawab itu tidak benar, seharusnya dirinya lah yang berterima kasih kepadanya. Aku itu bergantung padamu dari mulai memancing sampai memasak, juga saat jam olahraga dan di mall kau menyelamatkanku berkali-kali. Dan juga kau khawatir dengan Inoue dan membawa banyak barang berat tanpa masalah. Banyak sekali hal baik dalam dirimu, ucap Kaede seperti mencurahkan isi hatinya. Dan setelah mengatakan semua itu, dia pun memerah malu sendiri memikirkan apa yang sebenarnya sudah dia katakan dan menjadi salah tingkah. Dan kemudian di tengah kecanggungan itu pun sebuah kembang api kemudian melesat ke langit membuat nuansa begitu indah. Namun sayangnya tetaplah tidak ada hal yang terjadi meskipun keduanya begitu dekat. Mereka justru menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian segera bergegas kembali. Seperti biasa, Rin pun menyambut mereka dengan senang. Kaede pun kemudian bertanya padanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan Rin pun menjawab itu hanyalah kembang api saja yang dibawa para pria. Inoue pun kemudian mengajak Yuya untuk bergabung dan kemudian mendorongnya. Kaede pun ikut senang melihatnya dan dia pun kemudian juga bergabung bersama para murid lainnya bersenang-senang. Dan oke, ini adalah bagian akhir dari manga Isekai Decade karena belum ada updatean baru. Secara garis besar ceritanya tidak jauh berbeda dari LN, jadi untuk selanjutnya kita akan langsung saja bahas kelanjutan manganya dari LN-nya.